Kimia dalam produk pembersih. Pentingnya produk pembersih dalam kehidupan sehari-hari. Produk pembersih adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, memastikan lingkungan kita tetap bersih dan aman. Mereka berperan dalam meningkatkan kebersihan, menjaga kebersihan rumah dan tempat kerja untuk mencegah penumpukan kotoran dan debu. Melindungi kesehatan, efektif mencegah penyebaran kuman dan penyakit dengan membersihkan permukaan yang sering disentuh. Mendukung gaya hidup sehat, lingkungan yang bersih mendukung kesehatan fisik dan mental, mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Pengaruh lingkungan, penggunaan produk pembersih yang ramah lingkungan membantu mengurangi dampak negatif terhadap bumi. Setiap produk memiliki peran spesifik yang membantu kita menjaga kebersihan dan kesehatan di berbagai aspek kehidupan. Apa itu produk pembersih? Produk pembersih adalah bahan atau formulasi kimia yang dirancang untuk membersihkan dengan menghilangkan kotoran, debu, noda, dan mikroorganisme dari berbagai permukaan. Produk ini biasanya mengandung deterjen, desinfektan, atau sanitasi untuk membersihkan secara efektif dan menjaga kebersihan. Contoh produk pembersih yang umum meliputi deterjen cair untuk mencuci pakaian, sabun cuci tangan untuk kebersihan personal, dan disinfektan lantai yang digunakan di rumah tangga serta tempat-tempat umum. Komponen kimia dalam produk pembersih. Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan permukaan, membasahi permukaan, menghancurkan kotoran. Kegunaan membersihkan minyak dan lemak efektif. Enzim berperan menguraikan noda kompleks seperti darah dan saus. Keuntungan pembersihan efisien pada suhu rendah, lebih ramah lingkungan. Bahan aktif lain diantaranya pemutih, mendisinfeksi, dan mencerahkan permukaan. Pewangi menambah aroma menyenangkan. Pengawet menjaga produk tetap stabil dan bebas dari mikroorganisme. Surfaktan, jenis-jenis surfaktan dan contoh produk. Surfaktan anionik efektif untuk kotoran dan lemak, digunakan dalam deterjen pakaian dan sabun cuci piring. Contoh, sodium lauryl sulfate. Surfaktan kationik, properti antibakteri, digunakan sebagai disinfektan dalam pembersih lantai. Contoh, benzalkonium chloride. Surfaktan non-ionik, ringan dan tidak bereaksi dengan mineral, ideal untuk sampo dan sabun mandi. Contoh, alkyl polyglucosides. Surfaktan amfoterik bisa berfungsi sesuai pH, digunakan di banyak produk perawatan pribadi seperti pembersih wajah dan shampoo. Contoh, cocamidopropyl betaine. Enzim dalam produk pembersih. Jenis-jenis enzim dan efisiensi pembersihan. Enzim protease menguraikan protein, cocok untuk noda darah dan makanan. Contoh, subtilisin. Enzim amilase memecah pati, efektif untuk noda makanan berbasis karbohidrat. Contoh, alfa amilase. Enzim lipase memecah lemak, ideal untuk noda minyak. Contoh, lipolase. Enzim meningkatkan efisiensi pembersihan pada suhu rendah, menghemat energi dan lebih ramah lingkungan. Bahan pemutih. Jenis-jenis pemutih dan keuntungan serta risiko. Pemutih berbasis klorin, kuat dan efektif sebagai disinfektan, namun korosif. Risiko termasuk iritasi kulit dan kerusakan pada beberapa kain. Pemutih berbasis oksigen lebih lembut, tidak merusak warna, aman untuk kain sensitif, namun kurang efektif untuk noda yang sangat keras. Keuntungan umum meliputi pemutihan dan desinfeksi, sedangkan risiko utama adalah potensi iritasi dan dampak lingkungan. Keamanan dan regulasi di Indonesia. Regulasi utama BPOM, sabun mandi, sampo, produk perawatan kulit. Kemenkes, produk pembersih rumah tangga, disinfektan, dan antiseptik. Standar keamanan produk harus mematuhi SNI untuk keamanan dan kualitas. Label harus mencantumkan komposisi, cara penggunaan, dan peringatan. Tips penggunaan aman, baca label, ikuti instruksi penggunaan.
Gunakan perlindungan pakai sarung tangan saat menggunakan produk dengan bahan kimia kuat. Ventilasi yang baik, pastikan area terbuka atau berventilasi saat menggunakan pembersih. Dampak lingkungan dan alternatif ramah lingkungan. Dampak lingkungan meliputi pencemaran air, bahan kimia dari pembersih dapat mencemari sungai dan laut. Efek pada kehidupan air, surfaktan dan fosfat beracun bagi ikan dan organisme air. Limbah plastik, kemasan plastik menambah masalah sampah di lingkungan. Sebagai alternatif ramah lingkungan dapat digunakan produk biodegradable mudah terurai oleh alam. Bahan alami, gunakan cuka, baking soda, dan lemon. Kemasan ramah lingkungan, pilih kemasan yang dapat didaur ulang. Tips mengurangi dampak, beli dalam jumlah besar, kurangi kemasan plastik. Gunakan refill, pilih produk dengan isi ulang. Penggunaan yang bijak, gunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Kesimpulan, rangkuman dan pentingnya pemahaman mengenai bahan kimia dalam produk pembersih, yaitu memahami komponen kimia dan enzim dalam produk pembersih. Penting untuk penggunaan secara aman dan efektif. Memilih produk dengan pertimbangan 1. Keamanan bagi pengguna. 2. Efektivitas dalam membersihkan. 3. Dampak terhadap lingkungan. Pentingnya kesadaran dan tindakan untuk membuat pilihan bijak dan bertanggung jawab. Dan berkontribusi pada kesehatan pribadi dan lingkungan. Jika saudara punya kritik ataupun saran agar langsung dapat disampaikan di kolom komentar. Pertanyaan lain, silakan tinggalkan komentar ya.